guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Hadiah dari kontes peringkat Sanhe ini terlalu kaya. Belum lagi ratusan harta karun, formasi Raja Tombak yang menempati posisi pertama adalah senjata sihir yang sangat baik, meskipun tidak sebanding dengan formasi pedang Yanyu dan roh raksasa Arai. Tetapi jika seorang pendatang baru di alam misterius kekuatan supernatural mendapatkan set senjata ajaib ini, dan menyebarkan susunan besar, dia dapat segera melompati tantangan dan mengalahkan penguasa alam energi 3 geng, atau bahkan dunia Yin Yang. Tentu saja, 5 pil panjang umur Yin Yang yang paling berharga. Ini adalah pil surgawi yang setenar pil emas 9 bukaan dan relik tulang petir. 1 pil meningkatkan masa hidup 600 tahun. Sekarang Fang Han dapat meminum 1 pil, dia dapat mengangkat tubuhnya ke level lain. Bahkan memperluas lautan kesadaran lagi, dan meningkatkan kemampuan menampung mana. Meskipun dia mendapat 1 di kontes Mountain and River Ranking tahun lalu, dia memberikannya kepada Long Xuan demi jalan. Tapi karena ini, dia belum pernah meminum pil ini sebelumnya, dan efeknya masih berguna untuknya. Bagaimana dia membiarkan orang lain bisa mendapatkan 5 ramuan ini? Terlepas dari itu, Putri Hongyi dan Peri Bangau akan mendapatkan 1 pil. Selebihnya, orang-orang jalan akan mendapatkannya, dan Fang Han secara alami dapat menukar pil itu dengan harta karun. Sekarang Fang Men, Fang Lie, dan Fang Rui, ketiga pecundang ini ingin menghancurkan rencana Fang Han untuk mendapatkan pil Yin Yang Wanshu dan 10 harta teratas. Bagaimana bisa? Sejujurnya, kali ini 10 besar dalam daftar Sanhe akan diambil oleh orang-orangnya sendiri. Jika ada murid yang tidak memiliki mata, Fang Han tidak keberatan membuangnya lagi. Meskipun ini adalah kontrol kekuatan yang terang-terangan, tetapi di antara sekte, satu-satunya Hua Tiandu yang dapat melawannya tidak ada di sini. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk mendapat untung besar, bagaimana dia bisa layak atas kesempatan langka ini? Pada saat yang sama, murid-murid lain menyadari bahwa mengikuti Fang Han akan mendapat manfaat besar. Saat ini api keemasan matahari yang dipancarkan oleh tetua Jin Rili dikumpulkan sekaligus. Fang Han tidak memasukkannya ke dalam aura kaisar apinya. Sebaliknya, dia memutar sedikit di jarinya dan tiba-tiba berubah menjadi 3 pil emas seukuran kacang hijau. Itu mengenai kepala Fang Men, Fang Rui dan Fang Lie yang masih tergeletak di tanah. 3 budak itu berteriak keras, seperti bola kempes, semburan mana keluar dari tubuhnya, dan kemudian menghilang ke udara. Seluruh orang kemudian runtuh, tanpa sedikit kekuatan. Ekspresi di mata ketiganya sangat kesal. Fang Han, kamu sangat kejam, kata mereka merintih kesakitan. Ternyata Fang Han memecahkan lautan kesadaran mereka dan membiarkan mana mereka berlalu. Itu sama saja dengan membuat lubang besar di bagian bawah tong kayu dan tidak lagi dapat mempertahankan mana, yang sama saja dengan menghapus kekuatan supernatural mereka sepenuhnya. Kejam, 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 terlalu kejam. Orang ini jauh lebih kejam dari Hua Tian. Tapi dia juga sangat picik. Beberapa hari yang lalu, Jialan akan mengumumkan bahwa dia akan mendukungnya untuk bersaing memperebutkan kepemimpinan. Dia segera tidak ragu untuk melanggar aturan sekte dan membantu para murid klub Jialan. Jika kamu menyukainya, setidaknya kamu tidak akan menderita. Ya, di puncak reinkarnasi Fang Han, sekarang ada peri tanaman di mana-mana, dengan energi obat yang kuat dan penuh vitalitas. Jika kita bisa berlatih di puncak gunungnya, basis kultivasi kita setidaknya akan meningkat 10 kali lebih cepat. Mari kita lihat, kali ini Fang Han melanggar aturan sekte, aku tidak percaya dia tidak akan dihukum. Ucap banyak murid melihat penghapusan kekuatan gaib Fang Men, Fang Rui, dan Fang Lai oleh Fang Han. Mereka terkejut dan iri pada klub Jialan. Pikiran mereka berbeda. Beberapa murid yang awalnya mendukung Hua Tiandu secara bertahap berubah pikiran. Kalian bertiga, apa yang kalian lakukan dengan arogan?
Kata Fang Han menendang wajah mereka dengan kakinya, melihat keluhan ketiga pecundang itu. Mereka bertiga muntah darah lagi, dengan gigi depan berlumuran darah, dan mereka tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Fang Han, kamu mencari kematian. Matahari Jin Rili dan Jin Yan dibawa pergi, dan melihat Fang Han menggunakannya untuk mematahkan kekuatan magis ketiga murid. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengaum lagi, dan beberapa pedang api terbang keluar untuk membentuk formasi pedang untuk melawan. Pada saat yang sama tubuhnya hendak terbang, dan lari menuju Yuhua Tiangong. Ingin lari, aku berkata, aku ingin menangkapmu di Heaven Singtai Platform. Apakah menurutmu dengan mana yang sedikit, kamu dapat melepaskan tanganku? Kata Fang Han bahkan tidak melihatnya. Pedang itu terpental dan langsung menyelimuti Jin Rili, dan dia mengambil tembakan. Meskipun Jin Rili sangat kuat, dia hanyalah barang dagangan umum dari surga 5 kali lipat, dan tidak mungkin untuk menahan tangan iblis, yang berisi kekuatan sihir kehidupan Kaisar Hantu. Fang Han, hentikan. Pada saat ini, sejumlah besar mana ditransmisikan dari udara, dan hanya dengan satu bungkus, itu bisa memblokir tangan iblis. Fang Han sepertinya sudah lama bersiap. Saat dia menggerakkan tubuhnya, tangan iblis itu seperti ular dan burung. Dia mengambilnya kembali dan bergabung dengan darah tangan kirinya. Setelah menerima senjata ajaib, dia melihat seorang muncul di peron tetua. Dengan keagungan yang luar biasa dalam martabat, itu adalah sesepuh dari raksasa abadi Tianxing. Kali ini Fang Han mengganggu kompetisi peringkat gunung dan sungai, bahkan menghapuskan kultivasi 3 murid supernatural, dan juga menangkap para tetua. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tetua Tianxing, raksasa abadi, harus keluar untuk menghentikannya. Fang Han, meskipun kamu memiliki pencapaian yang sangat tinggi dan potensi yang besar, orang yang akan menjadi guru di masa depan, tetapi jika kamu ingin melanggar aturan, aku tidak bisa membiarkanmu. Bahkan jika kamu berkultivasi ke ranah rahasia umur panjang, selama kamu masih menjadi murid, ikuti aturan sekte. Katakan padaku, bagaimana kamu menjelaskan masalah ini? Kata Tianxing yang lebih tua memandang Fang Han, meskipun dia meminjam air tanpa emosi dari Fang Han beberapa hari yang lalu, yang membantunya mengolah tubuh abadi kedua dari alam rahasia. Tapi persahabatan kembali ke persahabatan. Peraturan gerbang adalah peraturan gerbang. Fang Han secara terang-terangan melanggar peraturan gerbang hari ini. Jika tidak ada cukup alasan, maka dia akan ditindak tegas. Penatua Tianxing, masalah ini sangat penting. Apakah menurut Anda saya sengaja mempermainkan prestise? Kata Fang Han tiba-tiba menyampaikan ide mental. 3 orang yang saya hapus adalah 100% bidak catur yang diatur oleh Protos. Fang Qingwei berteman dengannya, dia memanggil seseorang bernama Tuan Huanzhen, dan kemudian Tuan Huanzhen mengambil ketiganya sebagai murid, dan mempromosikan ketiga pecundang ini ke ranah rahasia kekuatan magis dengan cara iblis. Dan saya berani menyimpulkan bahwa melalui kekuatan magis dari ketiga pemborosan ini, pasti ada Protos yang mengawasi turnamen peringkat gunung dan sungai Yuhuamen kita, jadi saya menghapus kekuatan magis dari ketiga orang ini. Ketiga pemborosan ini harus ditinjau. Lihat apakah ada mata-mata Protos lain di Yuhuamen saya. Kata Fang Han, apa yang kamu katakan itu benar. Penatua Tianxing menerima komunikasi mental Fang Han, dan dia memiliki hidung dan mata. Segera melambaikan tangannya, masalah ini, pergi ke istana Tianxing dan membicarakannya. Kontes peringkat Sanhe, lanjutkan seperti biasa. Kata tetua Tianxing. Setelah beberapa saat, Fang Han menemukan dirinya di istana Tianxing. Dia hendak berbicara, tetapi tetua Tianxing melemparkan 3 pecundang Fang Men, Fang Rui, dan Fang Lai ke tanah. Ketiga orang itu segera berteriak, Penatua akan menjadi tuan bagi kita tidak bergabung dengan jalan iblis. Fang Han membohongi kita. Fang Han, jangan katakan apa-apa, aku punya keputusan sendiri. 3 nyawa kenangan, 3.000 beredar. Kata Penatua Tianxing menepuk tangannya.
Ketiga orang itu meletakkan telapak tangan di tubuh mereka, dan jiwa mereka tiba-tiba muncul dan berubah menjadi banyak gambar. Penatua Tianxing dengan hati-hati mengidentifikasi mereka dan tiba-tiba menunjuk dengan jarinya. Beberapa orang berbaju hitam muncul dari ingatan ketiga orang itu. Salah satunya adalah Raja Dewa Sejati, dengan senyum menyeringai di wajahnya, dan cahaya ilahi menjulang di belakang kepalanya. Teman baik, itu benar-benar Protoss. Kamu masih mengintip di dekat sini. Fang Han, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, ikut aku. Kata Tianxing yang lebih tua mengguncang seluruh tubuhnya dan melambaikan lengan bajunya yang besar. Tubuh Fang Men, Fang Lai dan Fang Rui terguncang berkeping-keping, dan jiwa mereka berubah menjadi kehampaan. Ayo tangkap dan bunuh Protoss bersama. Lalu laporkan ke kepala. Luar biasa, Penatua Tianxing dapat mencari memori jiwa. Saya tidak memiliki kekuatan magis semacam ini. Saya tidak tahu bahwa setelah saya berkultivasi menjadi inti emas, saya akan menerobos ke 9 hantu dan roh. Apakah ada kekuatan magis seperti itu? Fikir Fang Han tampak berkeringat dingin. Ambil saja risikonya, dan kemudian ketahuilah bahwa semua alam rahasia umur panjang tidak mudah dikacaukan. Melihat Tianxing yang lebih tua menghilang, dia dengan cepat menarik napas dan mengikutinya. Di kejauhan, di atas puncak salju yang sepi, beberapa orang misterius berbaju hitam sedang mengawasi cermin air. Tiba-tiba cermin air itu terbentur dan pecah. Gambar terakhir adalah Fang Han menghapus kekuatan supernatural Fang Men, Fang Lai, dan Fang Rui. Memang, Master Protoss ini mengutus ketiga hero tersebut. Sial, sial, Fang Han itu secara terang-terangan menghancurkan bidak caturku. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah murid sejati, bagaimana dia bisa menghapus dan membunuh murid yang telah berkultivasi ke ranah rahasia kekuatan supernatural tanpa izin? Kata Huan Zhen meraung. Kasihan, aku membuang begitu banyak energi pada 3 pemborosan itu.